Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Nisa Alifia, Taufik Hidayatullah, dan Debi Dewani ingin menjelaskan materi tentang capital budgeting atau penganggaran modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Alifia. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari capital budgeting atau penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Slide selanjutnya yaitu pentingnya capital budgeting. Yang pertama itu ada keputusan capital budgeting akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga akan kehilangan fleksibilitasnya. Saya akan memberikan contoh misalnya pada perusahaan ABC. Nah, perusahaan ABC ini membeli sebuah aktiva yang memiliki unsur ekonomis 10 tahun yang akan mengunci perusahaan selama 10 tahun ke depan. Nah, maka dari itu keputusan untuk membeli sebuah aktiva tersebut akan habis dalam jangka waktu 10 tahun. Oleh karena itu, perusahaan ini harus memiliki perencanaan penjualan selama 10 tahun ke depan. Karena keputusan penganggaran modal ini akan menentukan bagaimana arah strategis perusahaan karena harus didahului dengan pengeluaran modal. Nah, pengeluaran modal ini akan saya jelaskan di poin ketiga. Nah, poin kedua ini ada poin selanjutnya yaitu ada poin kedua yaitu penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Contohnya itu saya akan kasih contoh misalnya perusahaan yang beroperasi mendekati kapasitas sepanjang waktu selama 4 tahun. Contohnya misalnya PTA. Nah, PTA ini telah mengalami permintaan secara besar-besaran secara tiba-tiba yang bersifat tidak rutin sehingga perusahaan tersebut ini terpaksa menolak permintaan. Kenapa? Karena perusahaan A ini tidak memiliki kapasitas produksi untuk membuat permintaan dari konsumen atau customer tersebut. Nah, oleh karena itu PTA ini merencanakan untuk menambah kapasitas produksi yaitu dengan cara menyewa gedung tambahan dan membeli peralatan produksi yang baru. Nah, sehingga dari situ perusahaan ini memerlukan waktu 6-8 bulan agar kapasitas produksi ini dapat digunakan. Namun pada saat kapasitas produksi sudah dapat digunakan tetapi permintaan mulai menurun karena perusahaan lain mempunyai kapasitas yang mencukupi untuk melaksanakan permintaan dari customer atau konsumen tersebut. Nah, PTA ini sudah mulai merencanakan peramalan atau permintaan secara tepat dan merencanakan kebutuhan kapasitasnya pada 1 tahun sebelum atau setelahnya. Maka dari itu perusahaan A ini akan mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan pangsa pasarnya. Lanjut di poin ketiga. Nah, poin ketiga ini yang tadi saya jelaskan di poin pertama pada kalimat terakhir. Nah, pengeluaran modal sangatlah penting. Kenapa pengeluaran modal sangatlah penting? Karena perusahaan ini untuk mencukupi semua kebutuhannya itu diperlukan dalam kegiatan produksi, perusahaan itu harus mempunyai dana yang cukup dan memadai karena untuk mencukupi semua kebutuhan di dalam perusahaan tersebut jika mengeluarkan dana yang besar. Karena jumlah uang yang besar dikeluarkan dari perusahaan itu kan nggak langsung tersedia secara otomatis. Nah, oleh karena itu untuk mencukupi semuanya itu maka perusahaan harus memikirkan nih bagaimana program pengeluaran modal yang besar dengan merencanakan membuat capital budgeting dana dari jauh-jauh hari sebelum dana itu tersedia. Di sini saya Taufik Hidayatullah akan menjelaskan tentang tahap-tahap capital budgeting. Yang pertama itu adalah biaya proyek harus ditentukan. Jadi biaya proyek atau nilai investasi tersebut harus ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua itu adalah manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek termasuk juga nilai aktifannya, nilai akhir aktifannya. Yang ketiga itu adalah resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi. Jadi resiko dari aliran kas proyek tersebut atau nilai investasi tersebut harus diperkirakan terlebih dahulu dengan memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat itu adalah dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan cost of capitalnya atau biaya modalnya yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek.
Yang kelima itu adalah dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Dan yang terakhir itu adalah nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Selanjutnya ada payback periode atau periode pengembalian. Payback periode adalah periode waktu yang menunjukkan berapa lama dana yang diinvestasikan akan kembali. Di sini ada contoh cash inflow untuk investasi awal sebesar 10.000. Di sini ada contoh proyek A dan proyek B. Pada tahun pertama, periode pengembalian proyek A itu sebesar 5.000 dan untuk proyek B itu 1.500. Dan untuk tahun kedua, periode pengembalian atau payback periode proyek A itu 5.000 dan untuk proyek B itu 2.000. Dan untuk tahun ketiga, periode pengembalian proyek A itu 2.000 dan untuk proyek B itu 2.500. Dan untuk tahun keempat dan kelima, periode pengembalian proyek A itu nggak ada sama sekali. Dan untuk tahun keempat dan tahun kelima proyek B itu ada sebesar 5.000. Tahun keempat 5.000, tahun kelimanya itu juga 5.000. Maka dari data tersebut, proyek A dalam periode pengambilan membutuhkan waktu 2 tahun untuk proses pengembaliannya, dan untuk proyek B membutuhkan waktu selama 3 tahun lebih. Kenapa bisa begitu? Yang pertama itu proyek A pada tahun pertama kan sudah periode pengembaliannya sebesar 5.000 dan untuk tahun keduanya juga 5.000. Jadi totalnya 10.000 kan. Maka dari proyek A itu dia mampu mengembalikan investasi yang sebesar 10.000 itu dalam waktu 2 tahun saja. Dan untuk proyek B itu dia dalam proses pengembalian investasi yang sebesar 10.000 di awal itu membutuhkan waktu selama 3 tahun lebih. Maka dari kesimpulan tersebut, semakin cepat payback periode atau periode pengembalian, maka semakin baik. Nah, slide selanjutnya yaitu ada NPV atau Net Present Value. Artinya itu adalah metode penilaian investasi yang menggunakan discount cash flow atau mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi. Rumusnya itu adalah NPV sama dengan N sigma T sama dengan 1, CFT dibagi 1 plus K pangkat T min I0. Nah, CFT ini adalah net cash flow pada tahun ke T, K-nya itu adalah tingkat diskonto, T-nya itu adalah lama waktu atau periode berlangsungnya investasi, dan I0 itu adalah initial outlays atau nilai investasi awal. Slide selanjutnya yaitu contoh soal dari NPV. Nah, contoh soal di sini adalah perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Diketahui diskon rate-nya 10% dan investasi awalnya itu sebesar $100.000. Maka dari itu di tabel ini di tahun ke-0 itu ada minus 100.000 karena itu berupa investasi awal. Nah, di tahun pertama ada aliran kas bersihnya sebesar di proyek A sebesar 50.000 dan di proyek B sebesar 10.000 dan seterusnya. Nah, slide selanjutnya itu ada jawaban untuk menjawab soal dari contoh soal NPV yang di slide sebelumnya. Contohnya itu yang pertama ada proyek A tahun ke-1. Nah, itu 50.000-nya itu dimasukin dari nilai proyek A pada tahun pertama. Dibagi 1 plus 0,1. 0,1-nya itu didapat dari mana? 0,1-nya itu didapat dari discount rate yang ada di di slide sebelumnya sebesar 10%, nah dijadikan ke desimal. Satunya itu maksudnya itu dipangkatin. Nah, terus hasilnya sama dengan 45.455. Sama seperti di tahun pertama, di tahun kedua juga caranya sama, tetapi yang membedakan hanya di arus kasnya sama di pangkatnya aja. Pangkatnya diganti 2 karena dia ada di tahun kedua. Nah, 40.000-nya itu didapat dari tabel yang 2 slide sebelumnya, yaitu 40.000 di tahun kedua di proyek A.
Setelah itu semuanya dijumlahkan, maka NPV proyek A-nya didapat dari jumlah dari proyek tahun 1, 2, 3, 4, dan 5 dijumlahkan lalu dikurang dari investasi awalnya sebesar 100.000, maka jumlahnya menjadi 20.921. Nah, terus untuk di proyek B-nya ini sama seperti untuk menjawab dari proyek A ini. Di proyek B ini kan di slide sebelumnya diketahui bahwa aliran kasnya itu sebesar 10.000 pada tahun pertama. Nah, jadi dimasukin langsung 10.000 dibagi 1 ditambah 0,1 didapat dari discount rate-nya, nah dipangkatin 1 sama dengan hasilnya 9.091. Begitu seterusnya sampai di tahun kelima. Nah, NPV proyek B ini dijumlahkan dari tahun 1 sampai ke tahun 5, dikurangin 100.000 dari investasi awal sama dengan hasilnya 10.507. Slide selanjutnya yaitu sudah saya ringkas menjadi bentuk tabel pada tahun pertama sampai kelima, bahkan sampai NPV, hasil NPV dari proyek A dan proyek B. Sudah diketahui bahwa di tahun pertama proyek A menghasilkan NPV sebesar 45.455, proyek B menghasilkan di tahun pertama menghasilkan sebesar NPV sebesar 9.091. Dan di hasil NPV akhirnya pada proyek A memiliki jumlah sebesar 20.921 dan proyek B sebesar 10.507. Dari sini sudah terlihat bahwa nilai proyek A lebih besar dibandingkan dengan proyek B. Maka dari itu proyek A yang lebih unggul dari nilai NPV-nya, walaupun keduanya sama-sama memiliki nilai NPV lebih dari 0. Maka dari itu keputusannya adalah proyek A, karena proyek A ini memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan proyek B, walaupun keduanya sama-sama memiliki nilai NPV lebih dari 0. Selanjutnya ada Accounting Rate of Return atau ARR. Accounting Rate of Return atau sering disingkat dengan ARR adalah suatu metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. Atau dengan kata lain, ARR menghitung berapa banyak uang yang akan dikembalikan ke investor dari suatu investasi. Dengan perhitungan Accounting Rate of Return atau ARR ini, investor dapat menganalisis risiko yang terlibat dalam membuat keputusan investasi dan memutuskan apakah penghasilannya cukup tinggi untuk menerima tingkat risiko yang terjadi. Ini salah satu contoh soal ARR. Sebuah proyek membutuhkan investasi sebesar 50 juta dengan umur penggunaan 10 tahun tanpa nilai sisa. Keuntungan neto setelah pajak dari proyek tersebut adalah, di sini ada tabelnya dari tahun pertama sampai tahun 10 dan laba setelah pajaknya. Tahun pertama ada 15 juta, tahun kedua 14 juta, tahun ketiga 13 juta, tahun keempat 12 juta, tahun kelima 11 juta, tahun keenam ada 10 juta, tahun ke-7 9 juta, tahun ke-8 8 juta, tahun ke-9 7 juta, dan tahun terakhir atau tahun ke-10 adalah 6 juta. Dengan tingkat bunga yang berlaku adalah 10%. Carilah ARR atas dasar initial investment. Dengan diketahui investasi awal sebesar 50 juta, bunganya 10% dengan umur ekonomis 10 tahun. Rumusnya adalah ARR sama dengan jumlah laba dibagi investasi awal dikali 100%. Jumlah labanya itu 105 juta dari semua jumlah laba yang tadi 10 tahun telah ditotal dibagi dengan investasi awal sebesar 50 juta dikali 100% dengan hasil 210%. Kesimpulannya adalah dari hasil perhitungan ARR atau Accounting Rate of Return lebih dari COC atau Cost of Capital yaitu 210%, yang artinya kelebihan 10%, maka usulan proyek artinya diterima. Selanjutnya ada Profitability Index. Rumusnya adalah Profitability Index sama dengan present value dibagi dengan investasi awal. Di sini ada contoh dari proyek L, M, N, O, dan P. Present value dari proyek L itu 4, present value dari proyek M itu 6, present value dari proyek N itu 10, present value untuk proyek O itu 8, dan untuk present value proyek P itu 5. Dan untuk investment atau investasi proyek L itu 3,
Dan untuk investasi proyek M itu 5, investasi proyek proyek N itu 7, terus investasi untuk proyek O itu 6, dan untuk investasi proyek P itu 4. Jadi untuk mencari profitability index-nya adalah present value dibagi dengan investment atau investasi. Untuk proyek L tadi present value-nya 4, investasinya 3. Jadi 4 dibagi 3 1,33. Terus kalau untuk yang proyek M, untuk yang proyek M present value-nya 6, investasinya 5. Jadi 6 dibagi 5 sama dengan 1,20. Dan untuk proyek N present value-nya 10, investasinya 7. Jadi 10 dibagi 7 1,43. Dan untuk proyek O present value-nya 8, investasinya 6. 8 dibagi 6 1,33. Dan untuk proyek P present value-nya 5, investasinya 4. 5 dibagi 4 sama dengan 1,25. Nah, dari profitability index ini, proyek yang diterima itu adalah proyek yang mempunyai profitability index tertinggi. Nah, dari proyek L, M, N, O, dan P ini yang mempunyai profitability index tertinggi adalah pada proyek N, yaitu sebesar 1,43.